Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yunus 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah olehmu ya Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan dua hal itu, karunia dan rahmat itu, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia, hendaklah mereka berbahagia, huwa khair mimma yajma'un, karena dengan karunia dan dengan rahmat Allah itu, dengan Islam dan Al-Quran, khair, lebih baik, mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan. Saya ulang, surat Yunus ayat 58, surat ke-10 ayat 58. Qul bifadlillah, katakan olehmu ya Muhammad, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalik, maka dengan yang demikian itu, dengan rahmat dan karunia Allah ini, di antaranya memahami bahwa rahmat dan karunia itu adalah Islam dan Al-Quran. Fabidzalika, maka dengan dua hal itu, dengan Islam dan Al-Quran ini, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Kenapa harus berbahagia? Huwa khair, karena dua hal ini lebih baik, mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan, dari berapapun kekayaan yang mereka punya, dari berapapun kekuasaan yang mereka miliki. Tidak ada yang mengalahkan dua ini. Fadlillah birahmatihi, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam dan Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbahagia, karena kita mempunyai kedua-duanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58 tadi. Tugas kita sekarang adalah menambah rasa bahagia itu dengan memaksimalkan pemahaman kita terhadap Islam, dengan memaksimalkan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Insya Allah setiap hari yang kita jalani, kita akan diwarnai dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang kita bisa berkumpul kembali, kesenang kita bisa bertemu kembali dalam wadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai sarana kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani, dan berada dalam keadaan sukses dunia akhirat. 65 ayat sudah. Ayat 65 cerita terakhir berkaitan dengan kaum musyrikin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 65 saya berharap mudah-mudahan dapat diulang-ulang untuk menjadi pengingat kita dalam kehidupan.
Sehingga insya Allah apapun yang akan dikeluarkan oleh lisan sudah melalui pertimbangan akal. Apapun yang akan dilakukan oleh tangan sudah melalui pertimbangan iman dan akal. Apapun yang dipandang oleh mata sudah melalui pertimbangan iman dan akal. Yang didengar oleh telinga juga demikian. Insya Allah kalau itu kita lakukan, hari-hari kita dalam keadaan yang ringan menjalani hidup ini. Dan yang penting nanti ketika berhadapan dengan hisab, dimudahkan, diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah berbicara tentang kesaksian anggota tubuh, barangkali itu mau dibuat judul ayat 65 itu, Allah mengajak kita kembali untuk menyaksikan, untuk melihat apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu. Ini kita lihat di ayat ke-66 dan ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nasya la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Lau. Satu kata dulu. Kalau di pertemuan sebelumnya di ayat 65 barangkali masih ingat, saya masukkan bahasa Arab anun alif nun yata anita. Bentuk sedang ini. Ini kalau pakai begini bentuk sedang. Alif saya, nun kami, ya dia, ta engkau laki-laki. Nakhtimu ayat 65, kami mengunci. Saya mengunci akhtimu. Dia mengunci yakhtimu. Engkau mengunci takhtimu. Kita kembangkan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfiru. Saya mohon ampun. Kalau kami mohon ampun, nastaghfiru. Dia mohon ampun, yastaghfiru. Engkau mohon ampun, tastaghfiru. Ulama kelamaan jago kita bahasa Arabnya. 4 saja dulu ya. 4 saja dulu. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal dikembangkan. Apalagi saya mau contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Oke, aku a'udzu. A'udzu, aku berlindung. Kalau ditanya di mana akunya, a, alifnya. Sehingga kalau kami berlindung, na'udzu. Dia berlindung, ya'udzu. Engkau berlindung, ta'udzu. 4. Alif saya, nun kami, ya dia laki-laki, ta engkau laki-laki. Atau ta ini bisa juga dia perempuan. Ada 5 berarti. Baik. Saya tambah di ayat ke-66, lau. Lau ini gampang dengan bahasa kita kalau. Lau kalau diterjemahkan bahasa kita kalau, sekiranya, seandainya, oke? Lau. Jadi kalau kita baca Quran bertemu dengan kata lau, ingat Yasin 66. Ingat surat Yasin ayat 66. Lau, kalau, seandainya, sekiranya. Walau nasya, dan kalau kami menghendaki, ada kata kami lagi, nasya, kami menghendaki, ganti nunnya dengan 4 tadi. Nasya, kami menghendaki. Kalau saya menghendaki, asya'u. Dia menghendaki, yasya'u. Engkau menghendaki, tasya'u. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Tasya' engkau kehendaki. Mana engkaunya? Tak. Di sini nasya' kami menghendaki. Lau nasya' walau nasya' kalau kami menghendaki. Oke, kita sudah paham bahasanya. Wa dan, lau kalau, walau dan kalau. Nasya' kami menghendaki, kaminya adalah Allah. Kita save dulu. Masukkan sini dulu. Wa dan, lau kalau, walau dan kalau. Nasya' kami menghendaki. Kita tidak bisa dibantah lagi kalau menerjemahkan seperti itu. Dari mana kaminya? Nun.
Walau nasya, dan kalau dan sekiranya kami menghendaki, la tamasna ala a'yunihim, la tamasna ala a'yunihim. Sungguh, tomasna ini bentuk madinya, bentuk pastennya, kami telah melenyapkan, kami telah menghapus, kami telah menghilangkan. La-nya sungguh. Itu sebabnya kalau bahasa kita hubungkan dengan cara baca, kalau la-nya dipanjangin maka jadinya tidak atau jangan. Ini pentingnya panjang pendek dalam baca Quran. Pentingnya tajwid. La to tidak panjang, la tomasna, pasti kami menghapus, pasti kami menghilangkan, pasti kami melenyapkan, ala a'yunihim, pada mata mereka. Siapa mereka di sini? Kaum musyrikin. Saya kembali. Walau dan kalau dan sekiranya dan seandainya nasya, kami menghendaki, la tomasna, pasti kami menghapus, pasti kami melenyapkan, pasti kami menghilangkan, ala a'yunihim, pada mata mereka. Ada dua pendapat paling tidak di sini. Menghapus mata di sini maksudnya menghapus potensi untuk melihat, menghilangkan potensi untuk melihat. Matanya ada, tapi dia tidak bisa melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, matanya sendiri yang dihilangkan. Ini pengertiannya. Ada dua. La tomasna ala a'yunihim, pasti kami hilangkan, kami lenyapkan, kami hapuskan pada penglihatan mereka, pada mata mereka. A'yun itu jamak dari ainun. Ainun satu, jamaknya a'yun. Nah, menghilangkan atau menghapus di sini difahami dengan dua tadi. Matanya tetap ada, tapi potensi untuk melihat itu tidak ada. Mata ada tapi tidak bisa melihat. Orang buta itu, maaf, nauzubillah min zalik, orang buta itu kan tidak, matanya ada, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melihat. Satu. Kedua, ada orang yang tidak punya ini, sehingga otomatis tidak melihat. Ini Allah mau memberikan gambaran kalau dulu waktu di dunia kaum musyrikin itu dengan segala kemusyrikan yang dilakukannya, dengan segala dosa yang dilakukannya, kalau Allah ingin menimpakan azab itu di dunia, bisa saja Allah hapus mata mereka, mereka jadi buta, matanya tidak punya. Bisa? Karena kata kuncinya lau nasya. Kemana tadaburnya bagi kita ini? Jadi kalau hari ini ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ada orang yang berbuat musyrik, ada orang yang berbuat dosa, merasa enteng melenggang di bumi Allah Subhanahu wa taala, merasa aman-aman saja tuh. Kami berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat musyrik, aman-aman aja tuh, sehat. Nauzubillah min zalik. Ini dia kata kuncinya. Kalau kami menghendaki, tidak ada kehendak Allah yang bisa dibantah. Tidak ada kehendak Allah yang bisa ditolak oleh manusia. Kehendak kita tergantung kepada kehendak Allah, tapi kalau kehendak Allah mutlak, tidak tergantung kepada apapun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kaum muslimin rahimakumullah. Ngeri kita ayat ini. Kita tidak usah walaupun ayat ini berbicara kepada kaum musyrikin awalnya, tapi jangan ini seakan-akan kita selamat dari ayat ini, tidak. Masukkan ke dalam diri, itu yang disebut dengan tadabbur. Bawakan ke dalam diri kita.
Sering mata ini melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, ya Allah. Kalau seandainya mata yang kita punya ini dihapus, tomasna ala ayunihim, pertama, walau nasya, kalau sekiranya kami menghendaki, la tomasna, Allah beri kata taukid di sini, pasti kami melenyapkan, pasti kami menghapus ala a'yunihim, pada penglihatan mereka. Fastabaqus sirat. Ini sudah yang keberapa kali surat sirat di dalam surat Yasin. Saya sudah sebutkan sebelumnya kata di ayat ke-61 satu. Ya. 61 1 2. Ada satu lagi sebelumnya, 3 kalau tidak salah sudah. Surat ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ayat 4. Alhamdulillah 3 kali kata sirat. Kalau kita sudah tahu di ayat keempat sirat, maka ayat 61 kita sudah tahu. Ayat 66 kita sudah tahu. Apa arti sirat? Jalan. Jalan yang bagaimana? Saya sudah sebutkan di 2 pertemuan sebelumnya. Jalan yang paling besar, jalan besar. Dari 45 kali kata sirat, minimal kita sampai ayat 66 ini sudah ketemu 3 kali. Insya Allah ketemu 42 kali lagi di surat yang lain. 1 tambah di sini, alhamdulillah. Semakin hari semakin berkurang kata yang kita tidak tahu. Semakin hari semakin bertambah banyak yang kita tahu. Itulah berkah, itu berkah namanya. Fastabaqus sirat, maka mereka berlomba-lomba menuju jalan. Dalam tafsir disebutkan berbagai macam penafsiran berkaitan dengan ayat ini. Salah satu di antaranya, dalam keadaan mata tidak melihat tadi, maka mereka akan berlomba-lomba mencari jalan. Jalan yang dimaksud, jalan mereka mau ke mana saja. Kita bisa bayangkan. Fa'anna yubsirun, fa'anna yubsirun. Maka bagaimana mereka bisa melihat? Maka bagaimana mereka bisa melihat? Kalau hari ini penglihatan kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita melihat dengan jujur dengan diri kita, tidak semuanya bersih dalam diri kita, masih banyak dosa dan salah. Itu karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak mampu untuk melenyapkan, bukan, tapi karena Allah sayang kepada kita. Bagaimana menyikapi sayang Allah Subhanahu wa taala ini? Satu tadi, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergunakan karunia Allah yang terbaik ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan ketika kita pandang dan kita lihat. Pertama, walau nasya, kalau kami menghendaki, la tomasna, tomas, kata baru, tomasa, tomasa, to mim sin. Bisa dilihat di Quran nanti ayat 66, tomasna, na-nya kami, subjeknya kami. Kami telah menghapus, kami telah melenyapkan, kami telah menghilangkan. Oke. Asal katanya tomasa. Tomasa itu artinya menghapus, melenyapkan, menghilangkan. Ala a'yunihim, a'yun, a'yun jamak dari kata ainun. Kalau satu mata, ainun. Jamaknya a'yun. Nambah 2 kata paling tidak. Kata yang sederhana tadi lau, lau kalau, kalau bahasa Arabnya lau. 1 pertambahan. Kedua, tomasa, tomasa menghapus, melenyapkan, menghilangkan. Tomasna, kami menghapus. Kaminya mana? Na. Apa bedanya tomasna dengan nasya? Sama-sama kami. Begitu lihat. Kalau nasya itu bentuk sedang dan yang akan datang. Kalau tomasa bentuk past tense, bentuk lampau.
kita lihat kalau di depan huruf kata gantinya di depan, berarti dia sedang atau yang akan datang. Tapi kalau di ujung sesudah, maka berarti bentuk telah. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingin pastikan kita dapat dulu bahasanya. Selanjutnya tadi ayun jamak dari kata ainun. Kalau ainun kita sudah tahu, rata-rata kita sudah tahu. Ainun mata. Banyak mata, ayun. Fastabaqus sirat, maka mereka berlomba-lomba. Fastabaku istabaqo, berlomba-lomba, sirat menuju jalan. Fa'anna yubsirun, maka bagaimana mungkin mereka bisa melihat? Saya garis bawahi, kata kunci di ayat 66 ini adalah lau. Kalau. Jadi kalau hari ini kita masih diberi kebebasan, diberi nikmat mata, diberi nikmat untuk melihat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mata kita tetap sehat. Satu jawabannya, ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukuri kasih sayang Allah itu. Syukuri anugerah Allah itu dengan cara mempergunakan karunia tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi. Ayat 67. Saya ulang. Walau nasya, kalau kami menghendaki, la tomasna, pasti kami menghapus, pasti kami melenyapkan, ala, pada a'yunihim, mata mereka. Fastabaqus sirat, maka mereka berlomba-lomba menuju jalan. Fa'anna yubsirun, maka bagaimana mereka bisa melihat? Satu, ayat 67. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Apa yang ingin saya sampaikan? Sahabat Quran mungkin bisa merasakan. Kalau ayat 65 yang saya beri garis bawahi tadi, pertama lau, kedua nasya, maka berarti ayat 65 sudah kita tahu, maka ayat 66 kita tahu, otomatis kita sudah bisa terjemahkan ayat 67. Wa dan lau, kalau, nasya kami menghendaki, walau dan sekiranya, dan kalau, nasya kami menghendaki. Mantap. Kita mau kembangkan tadi, nasya kami menghendaki, berarti ini bentuk sedang atau yang akan datang. Kalau saya menghendaki, ganti nun sama alif, asya. Kalau saya mau menggantinya dengan huruf ya, yasya'u, dia menghendaki. Kalau saya ganti dengan huruf ta, engkau menghendaki. Tasya, engkau menghendaki. Wow, kalau ini bisa diaplikasikan, satu Yasin ini kita sudah mengumpulkan, mengantongi banyak vocab. Insya Allah ini sudah akan jadi modal kita untuk bisa merangkak, tertatih-tatih menerjemahkan Quran di surat yang lainnya. Minimal kata-kata yang sudah kita temukan di surat Yasin. Ayat ke-67. Walau nasya, dan sekiranya kami menghendaki, masih lamasakhnahum. La-nya sama dengan ayat 66. La tomasna, la masakhna. Coba. La tomasna, la masakhna. Tomasna tadi kami melenyapkan, kami menghilangkan, kami menghapus. Sekarang masakhna, cara menerjemahkannya kami telah. Itu dulu. Kami telah.
Anzalna, kami telah menurunkan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqna, kami telah menciptakan. Anzalna, kami telah menurunkan. Kharajna, kami telah mengeluar, kami telah keluar. Oke, dapat gambaran? Lamasakhna, kalau tomasa sudah dapat menghapus, melenyapkan, menghilangkan. Masakho itu artinya begini, mengubah satu bentuk dengan satu bentuk yang baru, dan bentuk yang baru ini berbeda dengan bentuk aslinya. Itu. Ini namanya mengubah. Kalau dalam contoh mungkin walaupun tidak tepat barangkali, kain kita ubah jadi baju. Jadi masakhna, kami mengubah. Siapa yang diubah? Hum, mereka. Siapa mereka? Kaum musyrikin. Walau nasya, kalau kami menghendaki, lamasakhnahum, sungguh kami ubah mereka ala makanatihim, ala pada makanatihim, tempat-tempat mereka, di tempat-tempat mereka. Kata barunya tadi masakho, masakho, mengubah satu bentuk yang diubah ini berbeda dengan bentuk aslinya. Itu bahasa ininya. Ya, bentuk aslinya, mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain, dan bentuk yang baru ini berbeda dengan bentuk aslinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama tadi di ayat 66 Allah menyebutkan kalau ini Allah memperlihatkan kekuasaannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak terjadi kepada kita, apa yang terjadi kepada kita itu semata-mata karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami menghendaki, kami ubah mereka ala makanatihim, pada tempat mereka. Makan itu artinya tempat. Makan itu artinya tempat. Ala makanatihim, pada tempat-tempat mereka. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Kalau itu Allah lakukan, famastata'u mudiyyan, maka mereka tidak istito'a, maka mereka tidak dapat, mereka tidak sanggup untuk berjalan. Wala yarji'un, dan tidak dapat untuk kembali lagi. Saya ingin sederhanakan ayat ini. Barangkali begini, apa yang difahami oleh ahli tafsir selalu merujuk kepada contoh Al-Baqarah ayat 65. Al-Baqarah ayat 65 berkaitan dengan Yahudi yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yahudi yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 65? Kunu qiradatan khasiin. Walaupun ayat ini difahami orang dalam dua bentuk. Ada yang mengartikan betul-betul manusia berubah menjadi monyet, menjadi kera. Ada yang dalam artian manusianya tetap manusia tapi sifatnya seperti sifat kirodatan. Kirdun. Kita sering mendengar kata kirdun. Maaf, saya tidak enak ngomong, tapi harus diterjemahkan. Monyet, kera. Sehingga orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah ketika itu diubah. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari manusia menjadi kera, ini tadi manusia
diubah menjadi kera. Ini yang dimaksud oleh awal ayat 67 tadi, masahna, kami mengubah mereka. Baru ketemu tadi, saya dibuat definisinya tidak agak sulit mendefinisikannya dan panjang. Tapi dengan contoh insya Allah mudah. Manusia berubah menjadi kera. Apa kera tadi bahasa Arabnya? Kirdun, qiradatan. Kunu qiradatan khasiin. Al-Baqarah 65. Jadilah kalian kera yang hina. Manusia menjadi kera. Masakhnahum ala makanatihim. Kami ubah mereka di tempat dimanapun mereka berada. 66, 67 kata kuncinya sama. Allah ingin perlihatkan kehendaknya yang tidak bisa dibantah, kehendaknya yang tidak bisa dihalangi. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Maka mereka tidak dapat berjalan, wa la yarji'un, dan tidak dapat kembali. Kaum muslimin, ada dua berarti. Ayat 66 dan 67. Kalau ayat 66 Allah menyebutkan, kalau kami menghendaki, kami hapus mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Satu. Kedua, ayat 67, kalau kami menghendaki, kami ubah bentuk mereka, kami ubah mereka dengan sesuatu yang baru di tempat dimanapun mereka berada. Akibatnya famastata'u mudiyyan, mereka tidak sanggup untuk berjalan. Wala yarji'un, dan mereka tidak akan dapat kembali. Tadaburnya bagi kita dua ayat ini, ayat 66, ayat 67. Kita berada dalam kandungan ayat tadi, launasya. Kalau Allah menghendaki, bermacam yang dikehendaki oleh Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita jadi baik, kalau kita menginginkan baik, ikutilah jalan kebaikan itu, dan kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita baik. Tapi ketika perbuatan dosa yang kita lakukan bisa mengundang hal-hal yang tidak baik, maka cukuplah ini untuk menjadi cambuk, cukuplah ini membuat kita menjadi ngeri. Cukup ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana disebutkan di Al-Baqarah ayat 65 tadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam bentuk legendanya barangkali, walaupun saya tidak tahu persis kebenarannya, malin kundang dikutuk jadi batu. Malin kundang itu manusia, batu-batu. Mengubah manusia menjadi batu, ini yang disebut contoh kata, penggunaan kata masahna. Kita berada 24 jam dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah kepada Allah dengan bermunajat kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan yang Allah kehendaki kepada kita adalah yang baik-baik. Untuk menjemput kebaikan itulah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan, ayat 66 Allah menyebutkan kalau kami menghendaki, kami hapus penglihatan mereka. 67, kalau kami menghendaki, kami ubah mereka di tempat dimanapun mereka berada, sehingga mereka tidak dapat bergerak, tidak dapat berjalan, dan tidak dapat kembali seperti semula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus tadabbur Yasin di ayat-ayat selanjutnya. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.